Terima kasih buat kalian semua yang sudah klik video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video saya, karena subscribe, like, dan komen video saya itu gratis tanpa dipungut biaya, serta share ke teman-teman kalian semua. Oke teman-teman, jadi di video saya kali ini saya akan membahas tentang TKK aspek pengetahuan Bakomsus. Dan pembahasan yang pertama itulah Bakomsus TI. Jadi buat kalian semua tetap semangat dan saya harus yakin ya teman-teman, kalian bisa ya teman-teman, dan tetap semangat. Oke teman-teman, tetap terus belajar dan selalu gunakan handphone kalian untuk hal-hal yang baik dan bagus ya teman-teman, untuk meningkatkan kualitas atau kemampuan dalam diri kalian, seperti kalian mencari-cari informasi, mencari ilmu di Google dan lain-lainnya. Oke, jadi teman-teman, jadi di sini jangan sampai di skip ya teman-teman. Oke, langsung let's go. Jadi Bakomsus TI itu adalah terdiri dari 6 jurusan ya teman-teman, yang berkaitan dengan Bakomsus TI. Yang pertama teknik komputer jaringan, yang kedua multimedia, yang ketiga teknik komputer dan informatika, yang keempat telekomunikasi telekomunikasi, yang kelima rekayasa piranti lunak, yang keenam teknik elektro. Oke, kita lanjut, let's go. Dan yang pembahasan pertama yaitu teknik komputer jaringan. Jadi TKJ, teknik komputer dan jaringan, adalah ilmu berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkait kemampuan algoritma dan pemrograman komputer, praktikan komputer, perakitan jaringan komputer, dan pengoperasian perangkat lunak dan internet. Teknik komputer dan jaringan juga membutuhkan pemahaman di bidang teknik listrik dan ilmu komputer, sehingga mampu mengembangkan dan mengintegrasikan perangkat lunak dan perangkat keras. Jadi di TKJ ini menurut saya untuk TKK atau aspek pengetahuannya yaitu ada praktek tentang berkaitan dengan algoritma pemrograman komputer, perakitan jaringan komputer, dan pengoperasian perangkat lunak, mungkin di situ, dan internet. Jadi buat kalian yang jurusan TKJ, teknik komputer dan jaringan, silahkan kalian pelajari dan dalami lagi untuk jurusan kalian tersebut. Oke, kita lanjut. Multimedia. Jurusan multimedia adalah salah satu Bakomsus yang dan di bidang penggunaan komputer dan multimedia ialah belajar bagaimana menyajikan data dalam bentuk suara, animasi, teks, gambar maupun video. Untuk jurusan multimedia mungkin menggunakan berbagai macam tools, yaitu adalah Adobe After Effects, CorelDRAW, Freehand, dan lain-lainnya. Jadi di sini menurut saya untuk multimedia aspek pengetahuannya itulah tentang yang berkaitan dengan aplikasi tersebut, ya seperti Adobe After Effects, CorelDRAW, ya seperti mengedit foto. Dan di sini jelas ya teman-teman untuk pembahasannya bahwa multimedia itu yaitu adalah belajar menyajikan data dalam bentuk suara, animasi, teks, gambar maupun video. Jadi sangat jelas untuk multimedia berkemungkinan aspek pengetahuannya itu adalah praktek tentang pengaplikasian aplikasi Adobe After Effects, kayak mengedit foto, kayak membuat spanduk, mungkin itu ya teman-teman. Jadi buat kalian semua tetap terus dalami dan terus belajar untuk menghadapi tes yang akan kalian hadapi. Kita lanjut. Teknik informatika, yaitu adalah merupakan bidang ilmu yang mempelajari teknologi komputer, meliputi analisis matematis, pengembangan, pengujian, evaluasi perangkat lunak, software seperti sistem operasi dan kerja komputer. Oke, jadi informatika ya sangat jelas ya teman, yaitu adalah analisis matematis, pengembangan, pengujian, evaluasi perangkat lunak, mungkin kerja komputer. Mungkin informatika ini aspek pengetahuannya itu adalah sistem kerja komputer, seperti yang dijelaskan di sini ya teman-teman. Pengembangan, pengujian,
dan evaluasi perangkat lunak, mungkin sistem operasi dan kerja komputer, mungkin di situ. Jadi buat kalian semua yang akan menghadapi tes aspek pengetahuan tentang teknik informatika, silahkan lebih dalami dan terus giat mencari ilmu di Google, di sosial media atau di mana-mana gitu ya teman-teman, seperti di offline atau online. Jadi buat kalian semua tetap terus belajar, tetap semangat dan harus yakin ya teman-teman. Kita lanjut jurusan teknik telekomunikasi. Jadi jurusan ini adalah mempelajari semua aspek tentang bagaimana cara berkomunikasi dalam jarak jauh seperti sinyal, transmisi data, radio, jaringan komputer dan juga teknologi radar. Oke, di sini telekomunikasi adalah yang berkaitan dengan sinyal, transmisi data seperti contoh-contoh ini, radio, jaringan komputer dan juga teknologi radar. Jadi buat aspek pengetahuannya mungkin berkaitan dengan yang saya jelaskan ini ya teman-teman. Jadi buat kalian semua tetap terus belajar dan gunakan HP kalian dengan hal-hal yang baik, seperti men-searching di komputer, men-searching di Google gitu ya teman-teman, atau sosial media. Dan untuk sekarang teknologi ya semakin berkembang ya. Jadi untuk back-office TI ya pasti sangat-sangat diperlukan ya teman-teman. Oke, lanjut. Rekayasa perangkat lunak. Jadi rekayasa perangkat lunak adalah pengubahan perangkat lunak itu sendiri guna mengembangkan, memelihara dan membangun kembali dengan menggunakan prinsip rekayasa untuk menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja lebih efisien dan efektif untuk pengguna. Jadi di sini mungkin aspek pengetahuannya untuk rekayasa perangkat lunak adalah pengubahan perangkat lunak guna mengembangkan, memelihara dan membangun kembali dengan menggunakan prinsip rekayasa untuk menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja lebih efisien dan efektif untuk pengguna. Mungkin kayak memperbaiki ya teman-teman. Jadi di sini kalian untuk yang jurusan rekayasa perangkat lunak, silahkan kalian lebih giat lagi untuk mencari pengetahuan di Google ataupun di sosial media kalian. Dan tetap terus semangat ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Teknik elektro, disebut teknik listrik, elektronika. Jurusan atau program studi ini adalah bagian dari bidang teknik yang mempelajari mendesain, mengaplikasikan komponen dan sistem yang memanfaatkan listrik. Oke, jadi di sini teknik elektro ini mungkin ya tentang berkaitan dengan listrik ya teman-teman. Jadi buat kalian yang jurusan yang teknik elektro, silahkan kalian lebih giat lagi untuk belajar juga ya teman, dan cari ilmu kalian di Google atau sosial media. Gunakan HP kalian dengan sebaik-baiknya dan jangan sia-siakan ya teman kesempatan ini. Oke, kita lanjut. Oke, jadi di situ saja video dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan sedikit bermanfaat dan sedikit gambar untuk kalian semua. Jadi buat kalian semua yang akan menghadapi tes TKK atau aspek pengetahuan, silahkan kalian tetap semangat dan terus belajar. Gunakan HP kalian untuk hal-hal yang berguna dan bermanfaat. Jadi gunakan juga sosial media kalian dengan hal-hal yang bermanfaat ya teman-teman. Seperti di TikTok kan sekarang udah banyak yang men-share tentang info-info Polri. Jadi buat kalian semua tetap semangat dan harus yakin ya teman-teman, kalian semua bisa dan tidak mungkin di dunia ini. Oke teman-teman, sampai di situ saja video dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan semoga menjawab pertanyaan kalian semua. Jadi semoga bermanfaat buat kalian semua dan terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa buat kalian semua yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis tanpa dipungut biaya. Dan apabila ada pertanyaan atau yang kurang jelas, silahkan klik di kolom komentar, karena komentar itu gratis tanpa dipungut biaya. Oke teman-teman, dan share ke teman-teman kalian, semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malda Channel Jaya.